Shalom saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita belajar lagi tentang satu hal, anak-anak Allah. Atau mungkin biasa juga disebut anak-anak Tuhan. Dalam satu komunitas orang-orang percaya, biasa kita kalau ketemu satu sama lain ya, atau ada satu kesaksian, kita selalu menyebut ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Nah, bicara tentang anak Tuhan, di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Berarti ketika kita menjadi anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan, ada Roh Tuhan, Roh Allah yang memimpin kehidupan kita. Yang harusnya kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Berani menyebut kita anak Allah, tapi hidup kita menurut mau kita sendiri, tidak membiarkan diri kita dipimpin Roh Allah, itu berarti kita bukan anak-anak Allah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, hidup kita itu harusnya menjadi satu kehidupan yang baru. Sebab bukan lagi dipimpin oleh diri kita masing-masing. Kita itu diharapkan bukan menjadi seperti apa yang kita mau, tapi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan memberikan Roh-Nya untuk memimpin kita kepada tujuan, yaitu membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Menjadi pribadi yang baru dengan mengenakan manusia baru itu pilihan kita, bukan pilihan Tuhan. Waktu awal Tuhan memilih kita, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tapi untuk mengenakan kehidupan sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi yang baru, manusia yang baru di dalam Tuhan, manusia-manusia yang dipimpin oleh Roh Allah, itu pilihan kita. Mau atau tidak kita melakukannya. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran inilah Roh Allah. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh itu memimpin kita. Tapi masalahnya kita mau nggak dipimpin? Kita mau nggak menyerahkan kehendak bebas kita ke dalam pimpinan Roh Allah? Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebenarnya menjadi satu keuntungan buat kita ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah. Sebab Roh Allah bisa memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang jika kita mau hidup dalam pimpinan Roh Allah. Jadi anak-anak Allah itu masa depannya sudah di tangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan kita sudah tahu, tidak ada rancangan kecelakaan. Semuanya adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Dan janji Tuhan hari depan yang penuh harapan bukan hanya di bumi, tapi itu sampai pada kekekalan. Ada jaminan bahwa kita memiliki tempat bersama dengan Tuhan. Nah masalahnya, kita mau nggak dipimpin oleh Roh Allah? Kita mau nggak menaklukkan kehendak bebas kita itu sebagai manusia untuk masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan yang dinyatakan melalui Roh-Nya dalam kita. Jadi belajar, kalau engkau menyatakan diri bahwa engkau anak Allah, jangan sampai hidupmu dipimpin oleh manusiamu sendiri, dipimpin oleh kepentingan dirimu sendiri, dipimpin oleh kemauan dan kehendakmu sendiri. Gak bisa kita menyatakan, oh saya anak Allah, saya anak Tuhan, saya hidup
Tapi saya hidup suka-suka saya. Saya hidup, oh saya mau begini, saya mau begitu. Segala sesuatu saya kerjakan apa yang menurut saya benar. Nah, berarti kita bukan anak Allah. Berarti kita bukan anak-anak Tuhan. Karena kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Roh Allah memimpin kita? Yaitulah kita harus bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan di mana? Ketika engkau datang dalam doa, menyerahkan apa yang engkau rasa, mencurahkan di hadapannya apa yang engkau alami, lalu minta pimpinannya. Bagaimana Tuhan aku menghadapi hal ini? Bagaimana Tuhan aku menghadapi hal itu yang sesuai dengan apa yang kau mau? Supaya aku tidak didapati bersalah. Sebab aku menyerahkan hidupku kepada pimpinan Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan dikatakan di situ akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Tiba-tiba Roh Tuhan akan kasih tahu, kalau kamu ambil keputusan A, begini konsekuensinya. Kalau kamu ambil keputusan B, begini konsekuensinya. Jadi, apa yang kamu pertimbangkan? Yang menurut kamu benar menurut Tuhan. Nah, kita dikasih pilihan. Ketika kita menyerahkan, oke Tuhan, terserah Tuhan, aku ikut aja. Selama Roh Tuhan memimpin aku, kesitulah aku akan berjalan. Maka kita patut atau layak disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 14. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin untuk firman Tuhan.